Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman menggunakan HMS pada Huawei P40 Pro. Jadi video ini berlaku juga untuk smartphone Huawei yang tidak didukung layanan Google ya. Nah, sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya. Dan buat semua yang nonton, jangan lupa memberikan tanda like untuk video ini. Huawei P40 Pro menjadi smartphone pertama saya yang menggunakan HMS ya. Sebelumnya sih memang saya menggunakan Huawei Nova 5T ya. Dan untuk Huawei P40 Pro ini sudah saya gunakan sebagai smartphone daily driver saya selama 3 bulan. Nah, selama menggunakan smartphone ini apakah memang serumit yang dibayangkan? Dikarenakan tidak didukung layanan Google, maka banyak aplikasi bawaan Google yang tidak bisa berjalan di smartphone ini. Salah satunya Play Store. Maka dari itu Huawei memberikan aplikasi yang namanya Apps Gallery, yaitu toko resmi aplikasi Huawei untuk menginstal aplikasi. Saya akui aplikasi yang tersedia di Apps Gallery banyak banget. Selama 3 bulan pemakaian, saya melihat Huawei juga berusaha menghadirkan aplikasi-aplikasi baru. Tapi buat saya itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu seberapa banyak aplikasi yang sehari-hari saya gunakan tersedia di Apps Gallery. Saya akui sih memang tidak banyak juga. Salah satu aplikasi yang saya butuhkan yang akhirnya tersedia di Apps Gallery yaitu Mandiri Online. Untuk toko-toko online seperti Lazada, JD.ID, hingga Shopee juga tersedia. Lalu bagaimana install aplikasi yang tidak tersedia di Apps Gallery? Saat ini Huawei menambahkan aplikasi untuk mempermudah install aplikasi, yaitu melalui Petal Search. Tinggal download saja di Apps Gallery. Setelah itu bisa langsung cari dengan buka aplikasinya atau melalui widget Petal Search. Cara untuk menambahkan widget dengan melakukan gerakan seperti mencubit pada layar, pilih widget lalu drop widget Petal Search ke home screen. Cara kerjanya, ketik saja aplikasi yang ingin diinstal lalu search. Bila aplikasi yang dicari tersedia di Apps Gallery, ada tulisan Verified di bawah tulisan aplikasi. Bila tidak ada di Apps Gallery, tinggal pilih mau install dari mana. Kalau saya selalu mendahulukan install yang ada tulisan APK Pure karena sebelum ada Petal Search, APK Pure menjadi wadah saya untuk install aplikasi yang tidak tersedia pada Apps Gallery. Lalu bagaimana kalau mau update aplikasi? Ya jujurnya secara notif sih nggak ada ya. Tapi untuk tahu aplikasi itu diupdate atau enggak ya ini juga ketemunya nggak sengaja. Ketika kamu buka aplikasi tersebut biasanya ada beberapa aplikasi langsung memberitahukan bahwa aplikasi tersebut itu harus diupdate. Ya cara lainnya kayak bukan agak sih rumit. Kamu harus ketik satu persatu di Petal Search. Nah, kalau cara saya sih ya ini harus kudu install yang namanya APK Pure. Nah, melalui APK Pure saya tinggal cari saja, tinggal pilih menu yang namanya update. Nah, di situ akan tertuang ataupun tertulis ataupun ditunjukkanlah aplikasi apa saja yang perlu diupdate. Selain itu, ada juga aplikasi-aplikasi di luar dari aplikasi bawaan Google yang tidak bisa digunakan di smartphone ini, yaitu yang menggunakan layanan Google. Tapi ada juga beberapa aplikasi, walaupun dia menggunakan layanan Google, bisa digunakan di smartphone ini. Misalnya saya ambil contoh yang tidak bisa digunakan, walaupun itu dia bukan bawaan aplikasi, yaitu Gojek. Kalau aplikasi yang membutuhkan layanan Google tapi bisa digunakan di smartphone ini, misalnya Traveloka ataupun Grab. Selain dua cara di atas untuk menginstal aplikasi, ada satu cara lagi dan ini saya lakukan pertama kali, yaitu Phone Clone. Ya, jadi Phone Clone ini sifatnya ataupun kerjanya mentransfer semua data ya di smartphone lama, yaitu datanya itu berupa kontak, terus SMS juga bisa, galeri, begitu juga dengan aplikasi, dipindahkan ke smartphone baru. Ya, dan itu pernah saya lakukan pertama kali dan hasilnya ya memang semua data di smartphone lama, khususnya ini saya pindahkan dari Huawei Nova 5T ke Huawei P40 Pro. Ya, semua aplikasi ataupun semua data di smartphone ini bisa pindah ke Huawei P40 Pro. Tapi yang jadi masalah saat itu, dan mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan karena saat itu tidak sempat saya syuting ya. Ada beberapa aplikasi yang dalam arti gini, ketika dibuka tiba-tiba ketutup sendiri atau tidak bisa dibuka sama sekali. Misalkan saya ambil contoh saat itu saya install aplikasi WhatsApp ya. Jadi aplikasi itu berjalan hanya sampai masukkan nomor handphone saja. Ya, udah. Untuk kan setelah itu kalau tidak salah kan akan menuju ke kayak
masukkan 4 kode verifikasi ya, dan itu tidak bisa sampai situ, jadi hanya sampai masukkan nomor handphone saja. Dan aplikasi itu juga sudah saya uninstall, lalu saya install ulang lagi, tetap saja tidak bisa berjalan. Itu salah satu contohnya, dan ada aplikasi-aplikasi lain yang tidak bisa berjalan ataupun crash ataupun keluar sendiri saat digunakan. Maka dari itu saat itu saya langsung reset ke pengaturan pabrik, dan saya lakukan ya install aplikasi dari Apps Gallery, APK Pure, dan semua aplikasi yang tadi bermasalah dari PhoneClone bisa berjalan dengan normal di smartphone ini. Nah, apakah kamu juga ada yang mengalami seperti saya, yaitu aplikasinya bermasalah setelah melakukan PhoneClone dari smartphone Android yang ada layanan Google ke smartphone Huawei tanpa layanan Google? Atau kalau kamu dulu smartphone lamanya itu smartphone Huawei juga tanpa layanan Google, ditransfer ke smartphone Huawei juga tanpa layanan Google. Apakah aplikasinya bermasalah? Boleh dong untuk share di kolom komentar di bawah. Lalu intinya setelah pemakaian smartphone ini selama 3 bulan, ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Ya memang sih saya akui untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak ada di Apps Gallery perlu step tambahan. Misalnya seperti harus install WhatsApp, Facebook, Instagram itu tidak ada di Apps Gallery. Kamu harus butuh step tambahan untuk bisa menginstal aplikasi tersebut. Ya memang sih sebagian orang ada yang merasa malas ya. Dan saya masih enjoy aja menggunakan smartphone ini. Ya memang sih saya akui saya belum bisa lepas dari yang namanya smartphone Android yang menggunakan layanan dari Google. Ya, misalnya seperti ini, kalaupun nggak terpaksa, saya masih lebih nyaman membuka YouTube melalui aplikasi daripada browser. Lalu yang kedua, saya masih membutuhkan yang namanya Google Drive untuk pekerjaan. Ya, itu salah satu contohnya, makanya saya masih menggunakan smartphone Android yang ada layanan Google-nya. Kalau menurut kamu bagaimana? Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!